Video yang barusan kalian lihat tadi itu adalah animasi style Ghibli. Video seperti ini ternyata banyak banget yang suka. Biasanya ditonton karena menghadirkan suasana satisfying dan relaxing. Untuk contohnya kalian bisa lihat aja channel Ghibli Dice ini. Baru upload 13 video tapi udah mendapatkan ratusan ribu views kayak gini dan 35.000 subscriber. Serta jika kalian cek di sini kita sudah bisa bergabung di channel ini atau langganan. Artinya channel ini sudah monetisasi teman-teman dari konten animasi Ghibli seperti ini. Ada lagi namanya Mokal Musik. Channel ini itu baru upload video pertamanya 2 minggu yang lalu. Artinya umur channel ini itu baru 2 minggu teman-teman, tapi udah mendapatkan 17.000 subscriber. Dan kalian bisa lihat video yang dihasilkan itu bisa tembus hingga ratusan ribu views kayak gini. Animasi Ghibli seperti ini itu laku banget di YouTube dan masih belum banyak yang tahu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita manfaatkan niche ini untuk mencoba menghasilkan uang dari AdSense YouTube. Dan seperti biasa, di sini aku bakalan ngasih tahu cara pembuatan videonya dengan tutorial yang paling mudah bagi pemula. Jadi aku saranin buat kalian simak aja video ini baik-baik karena di setiap stepnya nanti bakalan ada detail kecil yang rugi kalau kalian lewatkan. Langkah pertama, kalian bisa buka aja ChatGPT atau Copilot seperti saya ini. Nah, kenapa kok saya pakai Copilot bukan ChatGPT? Karena saya ingin menggunakan GPT-5 secara gratis. Jadi di Copilot ini tersedia ya GPT-5 secara gratis teman-teman kayak gini. Nah, selanjutnya kalian tinggal tempelkan prompt yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Di kolom komentar sudah saya siapkan template prompt yang kalian tinggal pakai aja. Nah, prompt pertama kayak gini kita tempelkan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk prompt pertama ini fungsinya untuk membuat scene-nya terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kirim aja kayak gini. Nanti kita akan dikasih beberapa scene ya. Nah, di sini tertulis 1 sampai 30 scene aja. Tapi kalau kalian ingin lebih banyak scene, kalian tinggal modifikasi aja prompt-nya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kalian akan dikasih 30 scene kayak gini. Nah, sekarang tugas kita adalah salin ya, mulai dari scene 1 sampai scene 30 ini salin lalu simpan di note atau di catatan. Caranya gimana? Caranya gampang banget ya, kita tinggal kayak gini salin aja. Setelah kalian salin, kalian tinggal buka aja notepad kalian lalu tempelkan di sini atau paste ya. Jadi nanti kita akan simpan setiap scene-nya itu di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita keluar dari notepad. Kemudian kita masukkan prompt kedua teman-teman ya. Kalian salin aja prompt kedua dari prompt yang sudah saya siapkan di kolom komentar. Nah, kalian bisa tempelkan aja prompt kedua di sini ya, kayak gini. Selanjutnya di bagian paling bawah sendiri ini ya, di bagian 1 sampai 5 ini, dimulai dari scene 1 sampai 5 ini, kalian isi aja scene yang sudah kita simpan di notepad tadi. Caranya gimana? Kita buka notepad ya. Kemudian kita salin scene 1 sampai 5. Nah, ini dia teman-teman, kita salin aja scene 1 sampai 5 ini. Kita salin atau copy ya. Kemudian kita tinggal tempelkan aja di sini teman-teman. Di bagian dimulai dari scene 1 sampai 5. Di bagian prompt paling bawah sendiri ya. Kita paste lalu kita tinggal kirim aja. Nanti Copilot atau GPT-5 ini akan mengirimkan prompt berupa JSON ya. Ini adalah prompt video yang berupa JSON kayak gini. Nah, sekarang kita udah dibuatin 5 prompt video untuk 5 scene pertama ya. Nah, untuk melanjutkan scene berikutnya gimana? Kita tinggal balik lagi ke notepad ya. Kemudian kita salin ya teman-teman di scene berikutnya. Jadi scene berikutnya kan 6 sampai 10 ya seharusnya. Jadi kita salin aja 6 sampai 9 dulu ya. 6 sampai 9 kayak gini. Kita salin atau copy. Kemudian kita tinggal tempelkan di sini. Kalian bisa tuliskan dulu lanjut seperti ini. Lanjut. Lalu kalian tempelkan aja di sini untuk scene-nya ya. Mulai dari scene 6 sampai 9 tadi. Nanti dia akan membuatkan 6 sampai 9 prompt ya teman-teman untuk membuat videonya, yaitu prompt videonya ini. Nah, ini adalah prompt video yang berupa JSON ya. Dan ini sangat bagus sekali promptnya karena benar-benar detail dan bisa konsisten ya. Nah, misalnya kita ingin melanjutkan ke scene berikutnya ya, seperti tadi ya teman-teman, kita ke notepad lalu kita salin aja
scene 10 sampai scene 15 kita salin. Lalu kita tinggal tempelkan di sini ya, dan kirim kayak gini. Nah, kenapa kok nggak semuanya? Kalau semuanya nggak bisa ya teman-teman. Mentoknya cuma 5 GPT-5 itu. Dia hanya bisa memproses 5 prompt JSON saja. Jadi kalau misalnya kalian taruh semua scene-nya 30 scene tadi di sini langsung, itu nggak bisa. Nanti bakalan dibuatin 5 doang ya. Jadi ya solusinya kita harus nyicil kayak gini ya. Nah, sekarang anggap aja udah selesai ya ke 30 scene tadi. Sekarang kita fokus untuk prompt JSON-nya ya. Sekarang kita fokus untuk prompt JSON-nya, yaitu untuk membuat videonya teman-teman. Caranya juga mudah, kalian tinggal copy aja prompt JSON yang scene pertama dulu tentunya. Kita copy, kemudian kita buka tools generate videonya. Nah, untuk toolsnya bebas ya, kalian bisa pakai VO3, Kling, atau apapun itu. Nah, kalau di sini saya menggunakan VO3 ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau tools dan trik unlimited VO3, kalian bisa cek aja, linknya ada di kolom komentar yang sudah saya sematkan ya. Nah, di sini saya menggunakan VO3.1 ya, dengan output 2, aspek rasionya landscape tentu saja, modelnya yang quality ya. Nah, langsung aja kita tempelkan di sini teman-teman, lalu kita kirim ya, seperti ini. Nah, di sini udah jadi ya videonya untuk scene pertama teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya kayak gini, bagus banget ya. Nah, kalian bisa langsung download aja salah satunya ya. Kalau misalnya dua-duanya nggak apa-apa ya. Di sini saya download satu aja ya. Nah, kita download kayak gini ya. Nah, jika udah, kita tinggal lanjut aja ke scene yang berikutnya, yaitu scene 2. Caranya kita tinggal balik lagi ke copilot tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita salin aja untuk scene yang kedua ini. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke VO3. Dan kita tinggal tempelkan kayak gini. Nah, gampang banget kan? Nanti dia akan generate secara otomatis. Nah, kalau misalnya kalian males nunggu ya, kalian tinggal generate lagi scene berikutnya. Balik lagi di copilot, kemudian kita salin scene yang ketiga dan kita balik lagi di VO3. Kemudian kita tempelkan lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Dan kirim saja kayak gini ya. Gampang banget teman-teman untuk cara pembuatan videonya. Yang penting kalian punya promnya, dan promnya udah saya siapkan di kolom komentar yang saya sematkan di video ini ya. Nah, teman-teman, di sini aku udah buat beberapa scene ya teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini hasilnya konsisten banget, terutama pada karakter utamanya ya. Tuh, hasilnya itu bisa sekonsisten ini karena memang promnya itu detail ya. Kalau promnya detail pasti bisa sekonsisten ini ya. Buat kalian yang mau promnya, kalian bisa klik aja link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Di situ udah saya siapin template promnya. Dan juga kalau kalian mau tools generate video VO3 unlimited, kalian juga bisa klik aja link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Nah, sekarang karena videonya udah jadi, sekarang kita tinggal tahap berikutnya, yaitu editing video. Kita akan menggabungkan beberapa scene ini menjadi satu konten video teman-teman. Sekarang kita di step yang paling terakhir, yaitu step editing video. Di sini saya menggunakan aplikasi Editing Pro. Buat kalian yang mau aplikasi Editing Pro ini, kalian bisa klik aja link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Harganya cuma 55.000, tapi bisa menggunakan semua fitur Pro-nya selamanya ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja teman-teman beberapa scene yang sudah kita buat di VO3 tadi. Nah, tugas kita di editing ini apa? Tugas kita adalah seleksi ya teman-teman, atau potong bagian yang nggak perlu dimasukin, karena di scene AI tadi ya, di scene VO3 ini itu pasti ada yang error ya, atau ada video yang kelihatannya cacat. Nah, agar nggak kelihatan cacat, kita harus buang beberapa scene yang aneh ya. Nah, kita tinggal cari aja scene yang anehnya di mana. Seperti ini. Nah, ini kan aneh ya teman-teman, jendelanya terbuka sendiri, sedangkan tangan dia itu nggak buka jendela. Jadi kita potong aja bagian jendela yang terbuka sendiri kayak gini. Nah, lalu kita hapus kayak gini, jadi nggak kelihatan aneh ya. Nah, kemudian kita cari lagi scene yang anehnya. Nah, di bagian ini scene-nya agak aneh ya, karena dia menuangkan air di teko yang tertutup. Tapi nggak apa-apa, kita coba masukkan di bagian ininya saja ya. Nah, ini kalau ini nggak aneh ya, ini normal teman-teman kayak gini. Selanjutnya kita cari lagi, ini normal ya, ini bagus malah.
Nah, ini juga bagus, mencuci piring. Nah, ini agak aneh ya teman-teman, dia nyemprotnya kayak gini. Nah, kita potong aja bagian ininya. Lalu kita split lagi, dan bagian yang anehnya kita hapus kayak gini ya. Nah, kalian juga bisa memberikan efek transisi ya teman-teman di setiap skatnya. Kayak gini kita bisa berikan efek transisi ya. Nah, bebas efek transisinya apa aja, contohnya campur ya, kayak gini. Dan kalian juga bisa memberikan musik Ghibli agar suasananya itu lebih nyatu lagi. Nah, untuk mendapatkan musik Ghibli yang no copyright itu kalian bisa dapatin, cari aja di YouTube Audio Library. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa buat di Suno AI ataupun AI generator musik lainnya ya, seperti itu. Kenapa kok kita nggak cari di YouTube? Karena kalau di YouTube itu pasti kena copyright teman-teman, walaupun kita gunakan yang no copyright ya, jadi hati-hati aja. Atau kalian bisa menggunakan tema yang memang ASMR atau nggak ada musik backsoundnya sama sekali, cuma ngandelin musik-musik efek dari suara aslinya. Misalnya ini nuangin air ya, atau teh ke cangkir, ini kan udah ada suaranya, jadi kita nggak perlu kasih suara lagi atau musik lagi karena memang temanya ASMR ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara editingnya. Jadi kalian tinggal hapus aja bagian-bagian yang menurut kalian aneh yang ada dalam scene-nya ya. Masukkan aja bagian yang menurut kalian itu bagus untuk dimasukkan, seperti itu. Dan jangan lupa kalian juga bisa masukin logo channel kalian agar video kalian tuh nggak gampang di re-upload oleh orang lain ya, seperti itu.